Ini lagi di studio. Di studio. Oke. Lagi project apa ini? Kita dalam kondisi seperti ini harus mempunyai project out of the box selalu. Ya, dan banyakan online ya. Banyakan online dan diminimalis sekali untuk melakukan sesuatu hal yang bertemu dengan orang, Ah, apalagi dengan ya, kondisi sekarang yang Jakarta seperti ini. makin parah ya. Semakin parah, ya memang kondisinya kita harus hadapi Benar. dengan, Makanya untuk amannya pakai Zoom lah ya. ya kebanyakan kita Zoom. Jadi Zoom itu habis ini Zoom lagi, habis ini Zoom lagi. Kadang saya suka double Zoom. Mas Gilang boleh kameranya agak ke tengah? Bisa. Ya. Kirinya banyak kosong deh. Oke. Jadi gini Mas Gilang, kita ngobrol tentang Ya. Mas Gilang. Aduh, siapa yang nggak kenal Gilang Ramadan, drummer oke banget lah Indonesia. Masih banyak yang belum kenal saya. Saya kenal banget dari Adegan dulu, dari Karimata dulu. Iya. Masih banyak sekarang, terutama anak-anak kecil mungkin saya harus memperkenalkan diri gitu. Dan saya dengar juga bahwa sekarang udah pelan-pelan mau ke tradisional juga, saya lihat ada musik, ada Retin Sawah dan lain-lain. Ya sebetulnya kalau yang tradisional sih saya udah selama 30 tahun ini ya sebetulnya sih. Namun melakukan hal tersebut tidak semata-mata membuat martabak ya. Jadi butuh proses yang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun ya. Dan sekarang ini juga saya sedang menggeluti juga untuk keberadaannya LMK untuk musik tradisional di Indonesia. Untuk ngobrol panjangnya kita mulai aja ya. Ya boleh. Oke, sebentar. Assalamualaikum, apa kabar Mas Gilang Ramadan? Waalaikumsalam semuanya. Apa kabar Mas Henry? Kabar baik juga. NU Channel. Henry NU Channel, benar. Masih belajar ini Mas juga. Oh, kita semuanya harus belajar terus. Tidak ada hentinya, Mas. Saya dengar nama Gilang Ramadan dari masih berapa puluh tahun yang lalu ya. Dari Adegan, Karimata, Krakatau. Nah, itu sebetulnya pengutaran seperti itu mengesankan umur saya di berapa ya, gitu. Oke, kita jangan ngomong usia. Kita ngomong yang enak-enak jangan aja. Cuman ya, yang enak-enak aja. Kalau seandainya orang menanyakan umur ya, mungkin saya sedikit lahir lebih dulu saja. Itu doang. Tapi akhirnya dibahas usia deh. Tapi untuk usia segini Mas Gilang awet loh. Alhamdulillah mencoba untuk mengawetkan diri saya dengan main musik. Orang gini loh ya. Kadang orang itu kalau seandainya suka melihat saya di media atau di mana gitu. Jadi orang terkesannya kayaknya kok sama saja. Tapi padahal kalau saya melihat foto saya ya kira-kiranya tahun 86 gitu. Oh lain ya. Lagi saya lihat videonya yang sama promosi t-shirt tuh. T-shirt Gilang Ramadan. Iya. Terus ada suaranya Mbak Sanas. Kok Gilangnya tua ya? Di fotonya, di gambarnya muda, aduh.
Cakep Bagus kan? sih. Elsewhere special design. Gilang Ramadan. Kok di Gilang sini Ramadan. wajahnya lebih muda? Gilang Ramadan. Nice. Ada yang mau pesan? Ayo cepat pesan. Masih ada. Dan Custom akan ya? selalu. Custom. Harus pesan. Top. Waktu ngobrol dong tentang karirnya, drummer, dan lain-lain. Ya boleh. Itu bagaikan kayak harus sekarang ini saya menceritakannya kayak semacam kayak black hole Ya. Aha. yang tidak ada endingnya. Berjalan terus. Ya berjalan terus gitu. Mhm, mhm. Jadi memang hidup saya mungkin brand nama saya sudah lekat sekali dengan drum gitu. Nyebut nama saya pasti drum gitu ya. Kalau seandainya saya lagi ke istana juga ya. Jadi kalau ketemu presiden juga dia gimana drumnya? Jadi orang selalu menyebutnya drum. Tidak ada kata lain gitu. Tapi memang berkat drum ini saya banyak bertemu dengan orang, mempelajari kehidupan yang lain, yang sebetulnya saya memang orangnya sangat terfokus dengan kehidupan saya di dunia drum. Tapi ternyata di berkat drum itu saya cukup banyak mempelajari hal-hal yang lain yang orang-orang mungkin tidak menyangka saya membicarakan sebuah hal yang bukan di bidang saya gitu. Jadi karena beberapa puluh tahun ini saya melanglang buana juga, bertemu orang dengan pekerjaannya sangat beragam. Jadi ada sebuah interesting saya untuk menggeluti sebuah subjek yang bukan bidang saya. Kopi gitu. Wah, kopi ya. Jangan ngobrol soal kopi nih, saya tahu dari hulu sampai hilir, saya bilang. Hah? Gitu. Terus ada hal yang lain, ada mengenai pendidikan, saya diskusi sama dokter neurolog gitu. Yang saya sampai sekarang juga mempelajari makna bermain musik itu untuk manusia. Jadi banyak sekali gitu yang saya pelajari berkat main drum. Jadi orang memang melihatnya saya gedebak gitu istilahnya. Bertahun-tahun. Tapi di belakang itu hal yang lain saya juga belajar sedikit. Di dunia ini banyak sekali ya apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah gitu yang kita harus lestarikan. Ya itu berkat saya main drum. Malah waktu kecil katanya udah mulai main-main di tim. Hingga akhirnya pernah belajar di Paris. Ya, jadi mungkin kalau saya ceritakan keluarga saya itu, ayah saya tuh sastrawan besar gitu ya, almarhum yang namanya Ramadan KH. Jadi beliau itu adalah salah satu yang menciptakan Taman Ismail Marzuki gitu pada saat. Jadi ada 3 orang yang berhadapan dengan Pak Ali Sadikin pada saat itu. Gubernur DKI. Gubernur DKI pada saat itu. Ayah saya dengan 2 rekannya, sahabatnya, terus mengutarakan untuk membuat semacam kayak patung di mana adanya seniman-seniman Indonesia gitu, di Jakarta. Nah, itu ceritanya ayah saya. Nah, pada umur 8 tahun, mungkin ayah saya juga atau ibu saya, ayah saya melihat kecenderungannya saya ada darah seninya mungkin ya. Suka dengar musik dari kecil, terus sudah gitu melihat ada orang main gitar. Ada orang melihat orang main gitar padahal saya nggak bisa main gitar sampai sekarang. Sudah gitu. Udah gitu bawalah sama ayah saya ke
Ismail Marzuki untuk belajar biola. Ah, Saya pada saat itu murid paling kecil gitu. ah, Cuman mungkin pada itu mungkin sebetulnya nggak menerima anak-anak kecil ya. Maklum lah ya, zaman itu mungkin ya istilahnya KKN sama ayah saya ya gitu ya. Jadi oke. jadi nggak ada jadi nggak ada yang mengutarakan oh kami tidak menerima gitu. Karena paling muda ya saat itu. Iya, saya paling muda, paling kecil, bagaikan kayak kelinci percobaan gitu pada saat itu ya. Nah, saya masuk, terus saya ingat sekali gitu harus mencari ukur biolanya yang kecil gitu ya. Ya udah, saya latihan gitu. Cuman bermain biola itu mungkin tidak selayaknya di bayangan saya sewaktu saya mendengar Piringan Hitam muter musik main band gitu ya. Sangat berbeda gitu. Pada saat itu kan saya mendengarkan kan musik-musik barat ya. Musik barat ya pada saat itu, yaitu ya zamannya Beatles segala macam. Terus pengen main alat yang lain, bukan biola gitu. Saya terinfluence dengan dunia klasik pada saat itu mungkin ya. Lebih terinfluence pada dunia kontemporer gitu ya, musik-musik pop masa kini gitu ya. Ke dunia klasik pada saat itu tidak di dalam diri saya, tidak mengerti lah mungkin ya. Karena tidak mengerti itu mungkin tidak terlalu banyak diperdengarkan kepada saya pada saat itu. Ya namanya juga dunia pop ya, kurang populer. Nah, namun sesudah meranjak umur 10, nah ini perpaduan ibu saya dan ayah saya. Ibu saya tuh PNS, Mas. Dia PNS, ya. Dia PNS. Jadi saya tuh modalnya itu berkat ibu saya keliling-keliling dunia bekerja diplomat, di ya? Iya betul, diplomat. Beliau menjabat pada saat itu harus pergi ke Prancis. Ke Prancis pada saat itu kami tinggal di Prancis selama 5 tahun. Itu umur saya 10 tahun lah. Meranjak 10 tahun. Nah, di sanalah ada perubahan wawasan tentunya. Maklum ya, kalau katanya kalau anak-anak Deplu katanya, anak-anak yang orang tuanya pejabat PNS yang di Kementerian Luar Negeri kadang-kadang suka sombong katanya. Iya anak-anaknya soalnya keliling-keliling dunia. keliling-keliling dunia dari kecil gitu. Yang sebetulnya mereka nggak tahu Indonesia pada saat itu karena keliling ke pindah lagi. Nah itu cerita lain lah ya. Nah udah gitu saya sampai di Prancis. Ayah saya pada saat itu masih di Indonesia, jadi beliau tuh harus menjabat di Taman Ismail Marzuki, harus mengayomi Taman Ismail Marzuki, tentunya nggak bisa ikut serta dengan kami pergi ke luar negeri, jadi harus pulang pergi lah istilahnya. Jadi ayahku LDR lah zaman itu ya? Iya, ibu saya bawa 2 anak, 3 anak gitu. Sama sepupu saya dibawa juga, kami tinggal di Prancis. Terus tiba-tiba di rumah ibu saya beli organ, terus beli piano gitu. Ibu saya memang sama musik suka. Ya ayah juga suka, sangat suka itu mereka. Jadi mereka itu memang mencari supaya anaknya tuh berkesenian, ya sangat tinggi sekali ibu saya. Terus sampai saya pun dijebloskan juga untuk mengenal musik tradisional karena di KBRI ada gamelan ya kan.
Itulah ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak coba harus kumpul di KBRI kan gitu ya. Itu udah kewajiban gitu, kewajiban. Nah, pada saat itu juga mungkin ada silsilahnya saya mengenal musik tradisional itu sewaktu di luar negeri, bukan di Indonesia. Sewaktu di KBRI gitu. Prancis. Di Prancis. Oke. Main angklung segala macam, terus main gamelan. Ya itu ya namanya juga mereka kan pekerja untuk memperkenalkan Indonesia kan ya. Benar. Kewajiban lu digaji untuk membawa Indonesia kan gitu. Nah, udah gitu tapi saya mempelajari juga musik klasik, main organ dengan saya guru pertama saya yaitu Om Slamet Abdul Syukur. Nah, udah almarhum ya. Nah, beliau adalah komposer kontemporer yang sangat mahir sekali pada saat itu. Kadang suka tidur di rumah kami juga. Jadi saya bersahabat gitu dari kecil sampai saya meranjak dewasa dan beliau itu kan sangat tersohor di Indonesia musik kontemporer, Slamet Abdul Syukur. Nah, saya dari situ saya belajarlah memainkan Bela Bartok gitu, Beethoven kayak gitu di organ. Klasik sekali. Mulai belajar baca gitu. Tapi saya lebih banyak menghafalkan ketimbang baca gitu. Jadi saya kalau mendengarkan guru saya main, saya menjadi copycat ya istilahnya ya. Benar. Saya menghafalkan sambil membaca. Bukan membaca tapi main. Tapi saya menghafalkan, baru si bacaan itu hanya sebagai guide aja. Jadi saya lebih menjiwai kan. Ya. Kan main musik itu harus berdasarkan penjiwaan kan. Feel kan. Iya. Bersatu gitu. Nah, dari situlah saya dilihat sama Om Slamet gitu. Wah, ini anak feel-nya bagus ya. Oke. Mungkin pada saat itu diceritakan kepada orang tua saya gitu. Kayaknya nih anak feel-nya bagus gitu, Mas. Tapi pada saat itu kakak saya main gitar yang sekarang ya karena dia sekarang dia bidangnya jadi bos musik gitu, bukan main pemusisi gitu. Ya itulah yang ngurusin band Noah segala macam, Ari, nah itu dia tuh. Oke. Ngurusin band Niji, ngurusin sekarang Iwan Fals, ngurusin, nah itu dia tuh. Oke. Ketua Asiri, terus dia direktur musik recording, nah itu dia tuh. Jadi saya sama kakak saya tuh sekarang ini bagaikan kayak hardware software. Iya, benar ya. Tapi dulu itu memang ibu saya mengiyahkan saya untuk menjadi musisi. Tapi dia tidak terlalu melihat kepada kakak saya untuk menjadi musisi karena mungkin ya masih ada rasa takut seniman itu seperti apa ya gitu. Jadi mungkin di drive-nya sama ibu saya, udahlah kamu kerjaannya yang lain gitu, bisnis aja atau apa gitu ya. Jadi pada saat itu saya kan dari kecil ngeband sama kakak saya. Nah, tiba-tiba sebenarnya drum itu sebenarnya bukan buat saya, drum itu buat kakak saya kayak gitu. Dia diiyahkan pergi ke sebuah toko, terus udah mereka bawa drum tersebut, taruh di rumah. Begitu pulang dari sekolah saya melihat ada drum. Wih, ini siapa punya? Terus kakak saya bilang, ya lu coba main aja. Saya mainin.
begitu saya mainin, saya putar lagu James Brown. Aha. Nah, begitu saya putar James Brown, saya menilainya ya pada saat itu. Wah, ini gila ya. Asik banget main drum, kayaknya gue hook di sini. Terus kakak saya bingung juga gitu. Gila, ini adik gue bisa main alat ini, main alat ini, main alat ini, main alat ini. Saya bisa main segala. Kecuali gitar, dikarenakan kakak saya main gitar. Biasa kan, adik kakak kan suka gitu ya. Ya. Lu itu tuh, gua ini kan gitu, dari kecil kan. Jadi saya tuh kalau megang alat pasti langsung bunyi gitu. Ah, itu kan bukan sekolahan ya, itu apa, pemberian Allah ya, Tuhan. Ya. Nah, habis itu saya main drum. Ya udah, kakak saya, udah lu aja deh main drum. Udah. Nah, dari situlah saya mencoba melatih piano, terus main drum juga. Terus apa ya? Kalau main drum tuh saya lebih firing gitu ya. Lebih auranya tuh lebih apa ya? Lebih keluar gitu feel saya. Soalnya lebih Saya dapat kan, di situ. Ya, karena kalau main organ itu sebetulnya motoriknya bergeraknya mirip dengan bermain drum. Karena kan di bawahnya kan ada bassnya. Ya. Tangan, dua-duanya jari bergerak gitu. Jadi motoriknya tuh bagus sekali. Di drum itu menggerakkan semua motorik gitu. Nah, dari situlah saya sepertinya cepat gitu mengaplikasikan motorik saya sewaktu saya main di drum. Jadi cepat gitu. Nah, dari situ ya udah, sayanya kayaknya kan kalau main band itu kalau nggak ada drum bukan band ya. Yang katanya ya, kantungnya band. Ya, kalau seandainya drummer itu harus benar di dalam sebuah kelompok band, karena dia harus mendengarkan semua secara dinamika, secara harmoni. Jadi bagaikan kayak jantung di tubuh kita. Jadi make sure, pastikan seorang drummer itu adalah jantung yang benar di sebuah kelompok band. ini akan ada band. Kalau nggak ada drum tuh nggak ada band ya. Oke. Benar. Ya ini guruan saya aja gitu. Akhirnya ya udahlah, saya main drum aja deh. Udah gitu sewaktu kami tinggal di Perancis, saya juga main ikut gamelan juga. Padahal yang main kendang tuh kakak saya waktu itu, saya ingat banget. Kenapa bukan gue ya? Gitu. Ya. Terus udah gitu kami pulang, cerita singkatnya kami pulang ke Indonesia sesudah 5 tahun. Terus sempet tuh waktu itu saya juga les di YMI ya. Yamaha. Di YMI, sudah gitu nggak lama kemudian saya main band sama kakak saya, masih main band. Kita main lah di 17 Agustus gitu ya. Kayak gitu. Dibayar dapat satu orang 200 perak gitu, atau berapa lah pokoknya. Iya. Usia berapa itu? Lah ya. Waktu di Prancis gitu ya, saya rewind sedikit. Kalau ibu saya ada tamu, pasti saya tuh suruh tampil organ gitu. Ya di mungkin rumah. Ibu saya pengen. Iya, mungkin ibu saya pengen mamerin gitu ya. Ngebanggain anaknya lah. Iyalah gitu. Terus udah gitu, tapi saya udah hafal gitu ini, kalau udah ada tamu pasti gue disuruh ini. Gitu. Ya udah dipanggil,
kayak ngamen aja gitu, tamunya 4 orang, 3 orang, kayak Ah. gitulah. Tepuk tangan gitu, ada 3 orang, 4 orang. Biasa ditanggap gitu, ditanggapnya tuh pakai apa, kecipan mata sama antara orang tua tepuk tangan gitu. Iya, saling kode mereka. Nggak tahu kan. Iya, kayaknya kayak gitu ya. Gitu. Wah, asik ya, bagus ya, wah ya gitulah biasa orang tua. Berarti sambil main matanya ngintip-ngintip ya? Iya kan, saya kalau main organ kan saya menghadapnya membelakangi mereka kan. Iya. Tapi saya ada tahu gitu kalau ini mereka saling kicep gitu. Jadi kayak di panggung tuh ongkor gitu. Iya. Benar. Iya. Indonesia main band. Terus main juga kota kecil lah, di kota kecil di Cianjur. Ingat banget lah. Terus main band, nama bandnya apa? Kita gaya-gaya barat gitu. Country and Rock Generation. Cielah. Zaman itu. Iya, Pak. Bocah gitu. Lanjut. Udah gitu tapi ibu saya terpanggil lagi untuk hijrah ke luar negeri lagi. Nah, kakak saya tuh bandel banget, anak setan gitu ya. Iya. Maksudnya kalau gue punya anak kayak gitu, gue bener-bener gue jebotin gitu ya. Bandelnya anak gitu ya. Iya, bengal banget, kesian juga ya ibu saya gitu. Saya melihatnya kalau masih ada ibu saya, aduh maaf banget ya, betul. Bengal banget gitu. Terus tapi kami tuh disediakan di garasi main band. Main band di garasi, kamar ibu saya, ayah saya di sebelahnya, bener. Kok tahan ya mereka ya? Gue bingung. Tahan mereka dengar kebisingan anak-anak yang main musik yang nggak benar gitu ya. Gitu ya. Ya menurut kami kan anak-anak asik-asik aja ya gitu. Tapi kok ibu saya benar-benar di sebelah loh. Kamarnya tuh nggak tertutup, ada lubangnya, kami nggak ada AC kan. Kok tahan ya mereka, benar-benar mereka tuh demi anak ya, benar-benar ya. Udahlah gitu. Kalau saya sih pasti udah gila deh lu, berisik banget gitu ya. main seenak dewe gitu ya. Nah, tapi benar-benar orang tua saya tuh supportnya cukup tinggi gitu. Saya ingat sewaktu kami di Perancis pun, saya rewind ya ceritanya kadang-kadang. Waktu di Perancis pun kami berdua sebelum tinggal ke Indonesia, masuk sekolah Indonesia di Wassenaar di Belanda. Biasa kan Indonesia kan punya sekolah itu untuk anak-anak Indonesia, supaya anak-anak Indonesia tuh pulang tuh nggak belagu gitu. Masuklah sekolah Indonesia. Nah, tetap aja pesan sama ibu saya, tolong dong bawain alat-alat musik kami. Enggak, ini anak nggak mikir gitu, gila ini nggak mikirin seorang ibu nyetir sendiri bawa alat musik dari Prancis ke Belanda. Gokil. Gue pikir seenaknya aja. Gue dosa. Seenaknya aja gitu ngomong. Gila ya, gue pikir buset deh. Tapi dia melakukan gitu, pulang pergi sendirian loh. Demi kan anak jauh. lagi. Demi anak lagi, bawa nanti mama bawain. Iya bawain ya secepatnya. Gila. Gokil. Kacau man. Si mamanya mau lagi? Udah. Apa protes? Iya. Dia mau lah ya, dia pasti demi anak ya, seorang ibu. Udah ngebanggain anak juga nanti di sekolahan itu. Iya. Bawa alat semuanya di mobil. Penuh mobil gitu. Kesian banget bener gue ngerjain nyokap gue. Kan di asrama ya, asrama putra. Main band ya gitulah.
Ya terus pulang masuklah ke cerita yang tadi, les di YMI. Tapi nggak lama memang panggilan untuk keluar negeri itu nggak lama. Sewaktu kami main band di garasi, saya ingat banget gitu kan, ibu saya tuh gajinya kalau nggak salah waktu itu sebulan tuh nggak nyampe 30.000 kalau nggak salah deh. Tapi saat itu dolar juga masih belum seperti sekarang dong. Iyalah, ya tapi waktu itu juga ya seadanya aja kan gitu. Tapi terus tapi dia pengen gitu. Enggak, tapi dia kan kalau di kerja di Deplu itu kan waktu tinggal di luar negeri kan ada gajinya kan dolar ya. Aha. Jadi dia sempat pinter-pinter kan orang Kemlu naruh tabungan kan untuk bisa hidup di Indonesia karena mereka udah tahu gajinya kecil gitu ya. Jadi sewaktu dulu itu ini agak cerita sedikit gitu ya. Terus kan beli kristal, jual di Indonesia, belikan gitu Kemlu kan. Iya. Tipikalnya gitu ya, nyari uang gitu gimana. Supaya bisa beli rumah gitu. Nah, udah gitu kayaknya ibu saya lagi megang uang sedikit. Terus dia manggil anaknya, "Sini, duduk di meja makan. Mama mau beliin speaker gitar." Wow, oke. Terus udah gitu, "Nih, yang ini ya mah." Oke, iya. Udah gitu, ternyata dia salah ngelihat angkanya, lihat nolnya salah. Akhirnya kemahalan. Ngelihat, iya, dia malu juga kesian banget. Maksudnya dia udah mau bikin surprise, mau bikin senang. Oke, mau beliin ya. Ya, udah gaya mungkin dia. Ternyata nolnya ada lagi gitu. Ini berapa ini gitu. Akhirnya anak-anaknya dipanggil lagi. "Maaf ya, ini salah mama." Terus kita kayak anak kecil mutung gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Ya udah. Tapi nggak lama kemudian dipanggil lagi. Kita mau pindah lagi nih. Ya, mau kemana? Ke Amerika. Ke Hollywood, dia bilang. Wih, wah, udah senang kan. Malum lah anak kampung cerita-cerita ke teman-temannya gitu. Gue mau ke Hollywood loh. Anak SMP kecil kan. Pada saat itu ya. Pada saat itu kan ngelihat keluar negeri kan gila, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan merasanya dekat ya. Pada saat itu kan, wah, ya sombong lah anak kecil gitu. Mau ke Hollywood gua, gitu. Nah itu dari sebelum kami berangkat pun saya udah bilang gitu. Ya apa impiannya yang enggak aja gitu, pengen jadi rock and roll star gitu kan ya. Aja gitu maksud. Terus pas sampai udah gitu kami pergi. Begitu pergi, maklum ya ibu saya pejabat dari Kemlu, ada staf yang ngejemput gitu ya. Terus naik mobil besar kan masuk ke Amerika kan dulu kan mobilnya besar-besar gitu. Wah, jemput. Terus puter radio di mobil. FM kan radionya. Kan Indonesia belum masih AM waktu itu. Zaman itu dah FM ya. Wih, terus spesifik gitu radionya, ada yang rock, ada yang jazz, ada yang country gitu. Wih, wow gitu. Wah, ini pasti tempat ini udahlah biasa dengan kesombongan anak ini. Gua nggak bakal balik lagi ke Indonesia kayak gitu. Dasar anak ya namanya juga anak kampungan ya gitu ya. Ya udah gitu kita terus lewatin Hollywood Boulevard gitu, lihat spanduk iklan konser band rock ini. Wah gitu lah ya. Udah terpesona dengan apa barat kerennya Amerika. Ya kerennya Amerika lah pada situ. Ya kan langsung tuh
pengen ngasih tahu teman-teman di Jakarta gimana ya kan gitu ya. Wah, Sampai- pamer nih ceritanya. Ya, iya kan pengen anak kecil pengen cerita gitu ya. Sampai kirim surat kan gitu ya dulu. Ah, Iya kan, iya benar-benar. kirim surat. Wah, gua di Amerika gini nih, gua gitu. Kirim foto di Hollywood ya gitu lah. Seru. Iya dong. Anak kecil gaya-gayaan gitu kan. Mhm. Nah, saya waktu itu ibu saya kan sebagai counselor. Jadi di Los Angeles itu Indonesia belum mempunyai gedung konsulat jenderal. Jadi ibu saya tuh orang pertama yang dikirim ke sana. Karena kayaknya Indonesia sudah tahu bahwa di Los Angeles akan ada banyak orang Indonesia yang akan hadir di sana. Jadi ibu saya dikirim dari Indonesia untuk yang pertama. Bukan sebagai konjen ya, dia orang keduanya lah. Tapi orang keduanya dikirim ke sana. Saya ingat banget kita tidur di hotel 3 bulan. Terus habis itu saya udah ini saya mau sekolah di mana nih? Pokoknya saya mau sekolah musik. Udah. Cinta banget ya. Nah, ibu saya tuh panggil ke staff ya. Ini anak saya nih kayaknya pengen seninya tinggi. Dicariin sekolahnya. Kan saya masih kecil ya, masih SMP terus mau masuk high school gitu ya. Nah, di Hollywood Boulevard ada nama sekolahnya. Ini keren banget nama brand sekolahnya. Hollywood Professional School. Wih. Langsung bawa nama jalan dia ya. Kayaknya tuh Mrs. Man, orang Yahudi gitu. Ya di Mhm. Hollywood semuanya juga Yahudi kan ya, Iya, semuanya benar. lah. Iya. Sedunia entertainment kan mereka. Nah, masuklah ke sekolah itu di Hollywood Boulevard. Sekolahnya nggak besar, kecil. Bentuknya juga agak kuno. Gitu. Nah, di sekolah itu ternyata anak-anak yang dari TK sampai ke levelnya high school itu anak-anak yang memang ingin masuk ke dunia entertainment. Gitu. Dan persahabatan saya sampai sekarang nih, ternyata itu teman-teman saya tuh anak-anak yang orang tuanya menguasai Hollywood, dunia entertainment. Iya. Akhirnya saya sebangku sama Ryan O'Neal, Tatum O'Neal, bintang film gitu, istrinya John McEnroe gitu. Bangku terus ya anak Indonesia cuma satu-satunya yang masuk di sekolah itu gitu. Yang lainnya udah ada yang jadi bintang film, terus lagi ada teman saya dia dancernya Janet Jackson, terus ada yang sama sibuk sama iklan apa satu, pokoknya gitulah dunianya. Nah, si Gilang Ramadan ini yang berdarah Cianjur ini ngapain di sana gitu ya? Nah, ya tapi saya sekolahnya pada saat itu tuh dari pagi sampai jam 12 siang. Tapi sesudah itu harus ada kegiatan yang lain sampai larut malam. Gitu, kebanyakan begitu. Dan para teman-teman saya yang bintang film itu kadang-kadang nggak masuk sekolah sampai selama 6 bulan, 3 bulan kayak gitu. Ya kan suka melihat nggak film-film Hollywood itu anak-anak itu kan kalau syuting kan berapa lama ya? Iya. Nah, itu Proses nggak produksi lama sekolah mereka. tuh. Iya. Nah itu di Hollywood itu akhirnya menyediakan sekolah semacam itu. Boleh absen, tapi lo harus ada kegiatan yang gila gitu. Kayak homeschooling itu mungkin ya? Nih sebetulnya kayak sekolahnya tuh kayak Harry Potter.
sih. Maka Harry Potter itu kan yang punya ya, apa bisa sulap, bisa ya apa ya keajaibannya. Nah, ini dunia entertainment kayak gitu. Nah, habis itu teman saya siangnya saya masuk ke college. Ke college saya paralel di Los Angeles City College. Gitu. Department Music. Saya udah masuk kuliah pada saat itu. Oke. Nah, saya masuk juga di college. Jadi double saya paralel tuh ya. Saya masuk di departemen music, ambil kelas-kelas. Terus ada kelas namanya jazz big band. Aku nggak kenal dunia jazz, Mas. Aku nggak kenal. Nah, saya mengenal dunia jazz karena saya sekolah. Dan dari sini berawalnya. Nah, dari situlah saya berawalnya gitu. Oke. Udah gitu saya mendengarkan musik jazz di sebuah ruangan. Ini musik apa ya? Jazz big band, Culture of America gitu. Nah, dari situ saya terus gurunya ada, udah masuk aja mau lihat. Yes, oh boleh. Aku duduk, drummernya semuanya kan pada baca partitur gitu ya, main jazz. Wow. Terus nonton lagi. Wah, gimana ya bisa kayak apa masuk di jazz big band ini? Ternyata nggak gampang. Audisi gitu, ngobrol gitu. Kan drum itu cuma satu, yang audisinya banyak banget. Antri. Gitu, antri. Yang kulit hitam, yang kulit ini, yang wah banyak banget lah. Ini gimana Melayunya ya, bandel gitu. Gua colong aja partiturnya. Oke.